Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alhilalia Husna dari kelas 6 SIF 3 dengan NIM 186220122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian, di mana ini syarat untuk memenuhi mata kuliah, yaitu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dan keuangan. Oke, langsung aja. Di slide pertama ini ada sistematika usulan penelitian skripsi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif terlebih dahulu ya. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu berisi tentang latar belakang masalah itu identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini. Terus yang kedua itu ada tinjauan pustaka, isinya uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis itu kalau ada. Terus langsung ke slide kedua. Yang slide kedua itu ada metode penelitian. Nah, yang pertama itu batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang dimaksud validitas dan reliabilitas yaitu data harus benar atau valid dan dapat dipercaya. Itu. Terus ada yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Itu contohnya kayak wawancara, observasi, sama kuesioner. Terus yang keempat itu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Yaitu memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Terus yang kelima itu ada teknik analisa data, yaitu memberikan penjelasan teknik analis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jadi datanya itu harus sesuai gitu, jenis datanya. Terus selanjutnya ini ada yang kualitatif. Yang kualitatif yang pertama itu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya juga. Terus yang kedua itu tujuan pustaka, isinya uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis. Itu juga kalau ada. Terus yang kedua itu ada metode penelitiannya. Itu terbagi menjadi 4. Metode penelitian kualitatif itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Terus yang ketiga penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Terus yang keempat ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitiannya. Oke, next. Ini ada metode penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Oke, landasan teorinya, yang pertama itu yang kita bahas landasan teori dulu ya. Landasan teori itu yang pertama itu usahakan pustaka terbaru.
relevan dan asli dari jumlah ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Terus yang ketiga, tujuan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Terus yang keempatnya, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Terus yang kelima itu ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustakanya. Terus next, masih di landasan teori ya. Ini ada manfaat landasan teori, yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Terus yang ketiga itu menjelaskan masalah penelitiannya. Terus penulisan sumber catatan itu ada dua ya. Penulisan sumber catatan itu ada format dasarnya. Format dasarnya itu ada dua. Itu teks, nama keluarga pengarang atau tahun terbit. Terus nama pengarang, teks, tahun terbitan atau tahun terbitan. Terus landasan teorinya ada dua. Yang pertama itu grand teori, yang kedua penelitian sebelumnya. Terus ini ada penulisan sumber catatan, nama atau nama belakang dan tahun. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Cons dan O'Donnell 2008. Terus yang kedua, Mayangsari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialis industri auditor. Next, itu ada kerangka konsepnya. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang ditunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Terus, yang keduanya ada paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh oleh hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ini ada ininya ya, kerangka konsepnya. X ke Y, X, Y itu saling berhubungan. Terus perumusan hipotesis. Yang pertama itu, hipotesis dapat dilakukan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Yang kedua, itu dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oke, terus ada jenis hipotesis. Yang pertama itu tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terus yang kedua, berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Gitu. Terus ini ada hipotesis statistik. Misal, seorang peneliti melakukan penelitian dan tidak ada tidak adanya hubungan, maka dilakukan generalisasi. Itu generalisasi atau menguji hipotesis statistik. Gitu. Terus next, hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Terus yang kedua, ada hipotesis alternatif. Itu lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Terus next, ini penelitian.
Hipotesis 0 menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan dengan atau hubungan. Terus bentuk rumusan hipotesis. Ini yang pertama, ini ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu apa sih? Dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan dengan hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Terus yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Terus yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Terus dari tiga masalah di atas, dari tiga masalah tersebut, itu maka rumusan hipotesisnya seperti ini. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Terus produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton atau HA. Terus daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Seperti itu. Terus gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Terus nextnya, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Nih ya, ini ada jenis atau tingkatan data, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Kalau nominal, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian itu ada dua. Yang pertama itu tes binominal. Tes binominal itu uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji T jika asumsi N kecil dan populasi normal. Terus yang kedua itu ada chi kuadrat atau satu sampel. Chi kuadrat itu metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari 2 proporsi. Terus ada jenis atau tingkatan data ordinal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu rantes. Rantes adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel kategori statistik non-parametrik. Terus ada jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio. Itu t-test atau satu sampel ya. Terus nextnya, ini ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Terus hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Terus yang kedua itu kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Ini lanjut statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ini ada macam-macam datanya ya. Datanya itu interval rasio, nominal, ordinal. Terus bentuk komparasinya juga ada dua sampel dan komparatif sampel. Dua sampel itu dibagi dua lagi, jadi korelasi dan independen. Internal rasio itu dua sampel dalam korelasinya itu ada t-test atau dua sampel. Independennya t-test dua sampel juga. Terus kalau nominal korelasinya MC-Neymar. Independennya Fisher-Attack. Chi kuadrat to sampel. Terus kalau ordinal korelasinya itu Sigentest dan Wilcoxon-Macit pairs. Terus independennya ada median test,
Mann-Whitney, Utes, terus Kolmogorov, Smirnov, Wolf, terus sama Wolf-Forwitz. Terus komparatif sampelnya itu dibagi menjadi dua, yaitu korelasi dan independen juga. Cuma beda ya di sini, karena kan ini komparatif sampel. Kalau di interval rasio, korelasinya itu one way ANOVA, terus two way ANOVA. Terus kalau independennya sama kayak korelasi. Terus kalau nominal, korelasinya itu C kuadrat for K sampel. Independennya juga sama, tapi korelasinya dia itu ada Cochran Q gitu. Terus kalau ordinal, korelasinya ada Friedman, two way ANOVA. Terus independennya ada median extension dan Kurzweil-Walsh, one way ANOVA. Terus next, hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis atau asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Next, ini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Ini macam atau tingkat daya nominal, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Interval dan rasio ya, itu gabung. Kalau nominal, itu teknik korelasi yang digunakan yaitu koefisiensi kontingensi. Kalau ordinal, itu ada dua, Spearman rank dan Kendall-Tau. Kalau interval dan rasio, teknik korelasinya yang digunakan itu ada tiga. Yang pertama, Pearson product moment. Yang kedua, korelasi ganda dan korelasi parsial. Next, ini ada hipotesis kausal, sebab atau akibat. Sebab akibat ya. Yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja.